Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma iftah lana rahmataka wa Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Allahumma Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim bisan. Rabbil alamin sa'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masih keimanan tentang iman ya. Jadi kita ini menguatkan iman. Karena nilai Islam seseorang itu dari iman dia, keyakinan. Contohnya ada dulu zaman Rasulullah Arabi itu Badui. Dia katakan, saya sudah beriman. Tiba-tiba datang firman Allah menyatakan, dia baru masuk Islam, dia sudah beriman. Langsung turun firman Allah menyatakan, engkau belum beriman, belum sempurna, engkau baru Islam. Karena kalau iman itu definisinya itu kan, pertama diucapkan lisan, iqrarun bil lisan. Yang kedua, tasbihun bil qalbi, membenarkan hati, membenarkan betul ini. Yang ketiga, amal bil arkan, melaksanakan melaksanakan apa yang diimani itu. Kita seperti menyatakan begini, kita syahadat Islam, kemudian kita mengakui ini benar seperti perintah salat 5 waktu itu benar dari Allah, dan bisa dikurang lebih benar 5 waktu dan 3 waktu, sebab ada yang menyatakan 3 waktu. Jadi dia sholatnya itu subuh, siang dan malam, itu ya 3 kali. Kita berdasarkan hadis memang itu berbeda di situ. Nah, kemudian amal gerakan, dan kalau 3 dapat dikerjakan, itu namanya beriman. Kemudian tinggal imannya itu tebal atau tipis gitu ya, yakin atau enggak. Kalau seperti imannya kurang, misalnya contoh iman terhadap qada dan qadar, takdir Allah, yang menyatakan contoh ya, misalnya keluarga kita tiba-tiba meninggal. Kalau dia imannya kurang, dia akan tak gimana, kesedih susahnya, ngamuk atau gimana, macam meratap-ratap, lupa dia bahwa itu adalah sudah takdir. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, dia akan, oh ini sudah takdir, terima aja gitu. Nangis itu biasa. Contohnya seperti Rasulullah SAW meninggal wafatnya, kalau tidak keliru Ibrahim meninggal anaknya kan, Rasulullah itu langsung ngomong, seandainya ini bukan takdir Allah, mungkin aku tidak kuat dan super cinta kepada anak. Sebab Rasulullah itu anaknya perempuan semua, yang laki-laki meninggal. Tiba-tiba ada sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Apa Allah menjawab, benar aku menangis. Karena kalau tidak menangis itu hatinya, berarti hatinya keras. Nah, itu biasa nangis, mas jangan mukul-mukul seperti tidak gitu. Itu tetap iman qada dan qadar. Menangis itu biasa, asal jangan sampai menyesalkan aja. Ngapa kau mati dulu, bagus oke mati, tak boleh. Itu melawan pula. Namanya iman tak kepada takdir dengan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna wa alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbar bi 'anillahi ta'ala min as-sirat. Sesungguhnya Nabi SAW telah benar
jujur dan benar dalam segala apa yang dia beritahu, yang beliau kabarkan dari Allah Ta'ala. Misalnya daripada titian sirat, Rasul menyatakan misalnya sebelum orang masuk surga harus melewati titian sirat mustaqim atau jembatan tuh yang di atas apa? Di atas neraka. Nah, kita harus percaya di situ, yakin iman yang di sana sirat, yang mana susah mau diumpamakan dengan apa? Akal. Yang mana dalam Al-Quran disebutkan orang yang melewati itu kan macam-macam cara, seperti di dalam surah Al-Mulk Tabarak, may yamshi apa ala rijlaihi wa yamshi ala wajhihi wa yamshi mukibban ala wajhihi. Ada yang berjalan, ada yang lewat sedang berjalan, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang merangkak, ada yang tiarap. Nah, melewati titian itu semuanya itu kan berdasarkan amal. Ada yang sudah sampai, ada seperti kuda berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Kalau yang merangkak itu biasanya susah nak selamat, sebab kiri kanan itu kan ada malaikat Zabadiyah, apa namanya, rantai untuk narik apa, rantai itu tarik gitu. Siapa yang kena masuk aja, yang merangkak. Nah itu terangkan mungkin bana ala wajhi itu macam cara berjalan gini. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang itu udah sampai dah. Kemudian ada lagi pada waktu itu, nah, orang-orang menantu Rasulullah SAW berada di tengah-tengah titian sirat. Mohon ya Allah selamatkan umatku. Di situ bukan main. Udah mau masuk neraka untuk nunggu umatnya, mendoakan Allah selamatkan umat, baru umatnya banyak. Seperti Rasulullah itu kan terlalu cinta kepada umatnya. Pertama ini cintanya itu waktu didatangi Jibril menyatakan tentang neraka. Diterangkanlah sama malaikat Jibril tentang neraka 7 neraka ini untuk orang musyrik, ini untuk orang munafik, ini untuk orang Kristen, itu Yahudi. Kemudian terakhir terdiam. Ya Jibril, yang 7 untuk siapa? Untuk yang diam lama. Ya Jibril tahu kenapa dia yang lain udah begitu untuk bagian ini menyembah berhala, penyembah api, ada masih bagi sini. Terakhir ini untuk umatmu katanya. Terkejut ya, umatmu yang berdosa tidak taubat. Langsung Nabi itu pingsan berapa hari, tidak mau ngomong sama orang. Nah itu gitu, dia tidak menyangka umatku. Makanya sampai Rasulullah wafat itu kan buat umatku itu aja yang apa namanya, yang disebut-sebut, karena beliau tahu bagaimana itu titian sirat. Nah, oleh sebab itu saya masih ingat ada Ustadz Daksa'at Latif itu. Kalau berdoa jangan minta surga katanya, minta jauhkan neraka aja. Orang surga itu kalau masih ada iman dalam hati, walaupun amalnya sedikit, memang masuk surga. Cuma aja kalau imannya sedikit, dia akan melewati neraka dulu. Masalahnya itu udah dibersihkan baru masuk. Nah itu bisa masuk surga. Cuma kalau itu berdoa minta Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min 'adzabin nar. Nah di dalam sholat jenazah itu kan doanya ada imam salat jenazah takbir yang ketiga itu kan. Nah, ya takbir Allahu Akbar sudah apa itu dengar Allahu Akbar selawat Allahu Akbar. Doa itu kan ada yang paling ujung. Wa'idhu, selamatkanlah dia min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu yang penting. Kalau pertama kan Allahu warhamhu wa'fu anhu wa
akrim nuzulu wasi'a dakhalahu. Terus a'udzu bil ma'i wal barad wa naqihi wa naqha min khataya kama naqaita sauba al abyad min ad-danas. Kemudian dan semoga panjang-panjang paling ujung sekali wa'idhu atau laki-laki kalau wa'idha min azabil qabri, siksa kubur, wa min azabil neraka. Itu paling penting doa kepada mayit. Kalau masuk udah lepaskan siksanya. Kalau udah lepas siksa surga. Kalau minta surga doanya jangan alang-alang minta surganya. Surga paling tinggi kita minta. Ya memang Rasulullah nyuruh begitu. Kalau kamu minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi. Saya minta surga Firdaus ya, Firdaus itu tempat Nabi dan orang-orang saleh. Yang paling penting minta jauhkan dari azab kubur dan neraka. Nah, gitu. Sama dengan kita membaca tahiyat, doa tahiyat di tahiyat akhir itu kan innaka hamidum majid ya. Allahumma Allahumma bi qadam dan seterusnya. Allahumma a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar. Amsatul mahlumat wa sajjal Nah, itu doa. Memang setelah tahiyat habis itu kita berdoa. Masuk akal. Apa namanya? Tahu salah kata yang tak surga. Minta jauh dari neraka aja berarti masuk surga lah tuh. Ya kan? Kalau masuk surga aja bisa jalan lewat neraka dulu. Amalnya sedikit. Dosanya banyak. Tapi dia beriman. Kan yang memasukkan kita surga iman gitu. Nah, tinggal tipis atau tebal saja. Nah, tebal dengan tipisnya iman itu kan berdasarkan takwa. Takwa itu sendiri adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, bentuk perintah dan larangan Allah itu banyak. Semakin banyak dan ikhlas orang mengerjakan taat di maksiat, semakin tinggilah takwanya. Makanya yang paling mulia di Allah dan yang paling takwa. Bukan hanya yang masalah besar, malah sekecil-kecilnya pun kalau dilarang walaupun hanya makruh. Nah, misalnya makruh tidak ini kan makruh itu kan dikerjakan tidak ada dosa, cuma kalau ditinggalkan tak pahala. Makruh misalnya dia tidak mau melanggar iman, tapi imannya tinggi, takwanya lah yang tinggi. Sebab Allah berfirman menyuruh kita bekal kalau balik kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kita bahas takwa ini luas sekali. Kita lihat misalnya ada orang taat, rajin, ini nampak ibadah khusyuk. Nah, itu susah masih mau nilainya, kan nilai terakhir itu Allah kan. Kita lihat lahir dia hanya orang, kemudian dia tidak berbuat dosa. Tapi ada yang kecil takwanya itu, waktu beribadah tuh apa niatnya? Nah, disitulah. Sehingga apa namanya? Tingkatan wali, kita menyatakan orang itu wali atau bukan tuh kita, kalau bukan kita wali tidak dapat menyatakan orang itu wali. Saya banyak baca ini wali kutub, dari mana kok wali kutub? Wali kutub itu yang memimpin wali, dia mimpin seluruh wali-wali, ketuanya. Banyak saya baca tulisan wali kutub. Jadi pemimpin para wali kutub kok jarang ditahu orang. Yang tahu bahwa wali kutub wali kan? Orang yang menyatakan orang itu wali kan dia tahu. Dia beritahu. Kalau orang biasa itu wali apa? Wali kota. Tidak bisa kita menyatakan wali. Karena dia kan tahu itu wali kan setelah dia ikut ke alam itu dengan
semanfaatnya tahu sama, jadi dia sekumpulan sama dengan orang pandai. Oh, pelajaran sekolah budak itu pandai matematikanya, pandai bahasa Inggris, sedangkan di sini tidak tahu matematiknya, nyebut begitu tidak ngerti matematika, dibilang pandai enggak, kecuali gurunya mungkin guru matematik, nah ini pandai ya, karena gurunya itu pandai, dia tahu siapa yang pandai. Ini orang lain pandai itu pandai apa, matematika misalnya. Kau pandai tak macam mana kau nilai orang itu pandai dengan tidak? Sama dengan di sini ini, itu masalah ibadah ya, masalah umumnya tak bisa bagi masalah kita. Ini kita dalam sini ini mengimani tentang apa yang diwahyui, contoh seperti surat. Jadi kita harus tidak hanya sedar cerita, kita tanya sholat ya Allah, lepaskan saya dari susahnya melalui titian surat al-mustaqim. Terus ada lagi lucu sekali, saya baca begini, orang-orang yang udah lama meninggal, yang ratusan puluhan tahun, tapi dia tidak taubat dengan dosa, berarti dia itu lama kena siksa di kubur nunggu kiamat. Ya enggak? Ingat katanya, orang yang tidak sholat mati puluhan ratusan tahun yang lalu, dia tidak sholat, sekarang masih kena siksa. Dia bilang itu. Terus jadi orang yang lambat-lambat mati untunglah, tidak lama siksa di kuburan. Contoh orang dekat kiamat nanti baru mati, kan tidak lama, di situ kan langsung dibangunkan kiamat. Jadi tidak dapat dihitung dengan hitungan dunia itu. Hitungan ini pakai jam, pakai hari. Di akhirat kalau kita nanti tidak banyak umurnya, beda cepat-cepat mati, beda. Kalau dibuat dosa pun tidak banyak, tidak lama siksanya. Pakai akal gitu dia. Makanya orang Cina isinya minta panjang umur dia sampai 99 tahun. Itu sama aja sebenarnya. Nanti kalau begitu sistemnya dihitung macam Tuhan itu tidak adil. Jadi yang nanti yang dapat nikmat kubur lamanya dia menikmati dalam kubur, karena kubur itu kan ada siksa dan ada nikmatnya. Sama itu hidup di dunia aja, hanya aja dia orang yang sudah meninggal itu sudah dapat mau keluar memberitahu kenikmatan kubur. Kalau andanya dapat ketemu tak orang dalam bangkit pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi itu sirat, dan pernah saya terangkan tentang haud, apa namanya? Kan begini kan, bangun dari kuburan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma'adar rahman surah Yasin. Itu kan menerangkan tentang orang yang berada di kubur yang akan bangkitkan dibawa kepada mahsyar, dihisab, ditimbang, kemudian lewat titian sirat. Nah itu apa? Itu apa prosesnya. Kalau selamat sebelum masuk surga minum haud, nah, telaga Nabi, telaga Al-Kautsar itu. Kemudian setelah itu barulah dia masuk ke surga. Tuh kita di sini disuruhkan harus mengimani itu, jadi jangan dimain-main. Sebab kalau tidak begitu susah. Kalau kita tidak iman kuat, dia akan meremehkan. Contohnya aja, meremehkan yang paling bahaya ini masalah sholat 5 waktu lah. Sebab amalan apa saja. Contoh ini dulu bagus amal gini nyumbang sedekah, tapi tak sembahyang. Yang dihitung pertama itu kan hisab, itu kan salah. Yang lain itu ngikut. Misalnya sampai dia mau mati, misalnya ketika dia meninggal, diberitahulah orang bahwa
harta bendanya habis disedekahkan ke orang, tapi yang pokoknya tidak dikerjakan, tidak dapat dah. Karena pokoknya yang ditinggalkan. Salat wajib ini yang 5 waktu itu jalan. Sunat tuh tambahan namanya. Itu kalau itu yang dipegang, kita dapat pegang. Sebab godaannya di situ memang seperti orang lebih kuat puasa daripada sholat. Tahan dia, karena kita harus puasa, tahan puasa tidur, habis tinggal sembahyangnya. Zuhur, asar, bangun dan buka. Nah itu karena tidak ngerti. Padahal yang paling pokok itu sholat. Kan ada hadis yang terlalu saya sebutkan, orang yang sengaja meninggalkan satu fardu saja, malaikat dah nulis di pintu neraka dia itu akan masuk neraka. Nah, bukan main. Ada tulisan namanya, kita beritahulah dengan keluarga kita. Kita sudah mengerjakan, kita aja lagi beritahu, jangan tinggalkan dengan sengaja. Lain dengan tidak sengaja itu lain. Dengan sengaja dan masuk waktu. Teng nanti habis. Dan nanti tidak loh, nanti bangun. Tiba-tiba tidak senang, itu sengaja namanya. Sengaja gitu. Saya terus terang aja di rumah suka marah, itu jadi yang saya marah. Masak, tinggalkan masak loh. So kalau tidak begitu, kita yang tidak beritahu kena. Satu ya pegang itu salatnya mau 5 waktu itu. Makanya saya boleh dikatakan muji ya, memuji yang jamaah tabligh Quba itu ya enggak suka tepat waktu. Memang kalau dari segi adab kita harus mendahulukan yang itu, mendahulukan Allah dari yang lainnya. Allah mendahulukan. Saya mungkin dari yang lainnya mungkin Anda setuju caranya, tapi yang mengenai pas azab siap itu saya syukur. Sebab kita mendahulukan adab bahwa terus gitu. Salat dulu, kita lebih mengutamakan itu. Sebab yang dihisab pertama itu, yang lain belakangan. Puasa itu belakang, sedekah itu belakang. Itu dulu. Pertama, awal ma yuhsabu kan, qiyamah itu as-shalah. Yang pertama dihisab itu salatnya itu dulu. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dapat orang begitu, kan Allah sudah berjanji innal abdi kan ahdan alaiya itu. Sebutnya bagiku ada janji terhadap hambaku. Artinya begini, kalau hambaku itu sudah melaksanakan sholat pada waktunya, Allah berjanji tidak akan menyiksanya di neraka dan akan dimasukkan surga itu ya. Nah itu sudah janji Allah. Sholat dengan benar, bukan hanya sholat yang dimaksud salat dan berarti dapatnya memang benar-benar menghadap Allah gitu kan. Mulai daripada takbir, berwudu, karena memang ingat itu menghadap ke Allah. Pada Allah. Gimana caranya supaya kita Allah sudah hati itu pada Allah, ya tak? Dan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah aku menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Pada waktu nyebut itu tuh hati kita hendaklah ingat Allah. Nanti kepadamulah kami menyembah, ingat yang lain. Jadi macam menyembah yang lain pula. Nah itu. Iya karena itu kan kita seperti ngomong sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita ingat iya karena kepadamu kami menyembah. Kalau pada waktu nyebut itu ingat Allah, jadi Allah lah memang sembah. Kan seperti ngomong, ya Allah aku kepadamu aku sembah, itu kalau bahasa terjemah. Dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Tapi mulut yang ngomong, pikiran kita kemana-mana. Sampai ada yang menyatakan berarti kau nyembah yang kau pikirkan dan kau tidak nyembah yang kau katakan. Karena waktu menyatakan begitu tuh hatinya melayang-layang. Jadi
waktu itu hendak disebut dalam hati Allah. Nah, kalau udah sampai bisa begitu, dari pertama itu ibadahnya itulah bagus. Ya. Kan kita itu kan kita bicara dengan Allah. Kalamullah itu. Nah, itu. Dulu masih ingat guru saya ngomong itu, takut saya. Kau nyembah siapa? Kalau hati pikiran untuk sembahyang lari ke lain-lain. Itu ya. Tapi itu yang udah biasa. Yang penting salat dulu waktu tepat. Kalau sampai kesana tak mau sembahyang pula. Ada sebabnya. Salah satu dosen saya, dia ahli filsafat, 2 tahun tak sembahyang. Baru telah jumpa dengan ulama, kita beri nasihat, baru dia balik. Alasannya gini, untuk apa sembahyang? Ternyata kalau tak ingat Allah, nah itu penyakit. Dia sendiri masih ingat sudah meninggal lagi. Dosen filsafat. Dia pandai agama, tapi ketika sampai ke ilmu yang ini, ingat Allah, 2 tahun tak sembahyang gila. Alasannya dari filsafat, kan kita sholat itu kan perlu ingat Allah katanya. Kalau tak ingat Allah tak bersembahyang, tak ada sembahyang dia 2 tahun. Bahaya. Itu syariat adalah dulu. Sholat waktu kan syariat. Kesana tuh adalah larinya hajat ma'rifat gitu. Kalau belum sampai ke sana, tak usah 2 kali. Saya pernah dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api, jumpa dengan orang ngajak debat. Saya minta sholat, ngapa pula? Kenapa tak sembahyang? Gimana? Karena banyak benar aliran dalam Islam gitu. Adalah ilmu. Muhammad tanya, ngapa kamu urus itu? Yang kau urus itu perintah Allah, itu sholat. Bukan ngurusi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu kan biasa kan? Orang mau begini, misalnya, katanya, ambil kau ini orang kurut ini tak ambil, yang mana yang benar? Benar semua sebenarnya. Itu terserah, ilmunya itu benar semua. Dan ada yang penting asalnya dari Quran hadis. Udahlah, tak buat seorang dan bisa menafsirkan dengan benar, dan hadis juga betul. Yang salah tuh menafsirkan Quran menurut pikirannya. Contohnya begini aja. Kan dalam ada pernyataan aqimis sholat li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kan yang perlu mengingat katanya, tak sholat tak apa kan? Orang sholat itu kan tuh ingat aku, dibilang ingat Allah. Tapi kalau orang tak sholat ingat siapa enggak? Ya bagus, tak tahu sesuai itu kan. Nyatanya tafsir birra'yi namanya, tafsir dengan otak. Rasulullah bersabda, man fassara al-Quran bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsir Quran dengan akal pikirannya dia, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di neraka. Nah, karena Quran diterjemahkan di hukum diambil dengan terjemahan, bukan niat. Itu kan proses orang untuk mengingat Allah tuh melalui salat dulu. Itu akhirnya dengarkan salat untuk mengingat dulu, lewat salat dulu bisa ingat. Kalau ingat itu bukan ingat Allah, ingat namanya. Kan ada yang mengingat Allah, ada yang mengingat nama Allah aja. Siapa? Allah. Nama tapi tak ada perasaan takut, tak ada perasaan gimana kalau tak sembahyang, tak ada. Ingat namanya dia, hafal. Siapa Tuhan kau? Allah. Itu yang diingatnya namanya. Mengingat nama, bukan mengingat yang punya nama. Nah, ini itu banyak yang gitu tuh. Baru dia membaca Quran, bintang bukan buat terjemah langsung lah fatwa. Habis selesai Islam buat. Tanya ada salat, udah. Tadi udah ingat-ingat katanya. Itu yang tersebar tuh banyak tuh. Sekarang masih ada, punya itu masih ada. Diberitahu belajar sama saya. Saya salahkan minggu depan tak ya datang dia tak mau. dia belajar kan dari mana banyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meyakini wajibnya Nabi Muhammad SAW akun. Kita harus
Kita harus mengimani dengan percaya bahwa segala apa saja yang datang dari Rasulullah, yang dia Rasulullah adalah hak benar. Kal Mi'raj seperti Mi'raj bijasadihi dengan jasadnya Nabi. Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu kan ada 3 pendapat. Pertama, Nabi itu dengan rohani aja, jasad enggak. Tak mungkin jasad hancur lah yang menembus angkasa luar. Ya kan? Orang angkasa luar itu kita pakainya lengkap dengan begini. Itu ada yang menyatakan dengan roh, ada yang bilang dengan hanya mimpi. Dia tidak mimpi apa kira. Yang ketiga dengan jasad dan roh sekali, itu orang hidup ini yang sampai itu pendapat ulama. Kemudian dibantahlah ulama lain. Sebab memang Rasulullah tidak menerangkan saya pergi dengan itu tidak. Dibentang. Kalau mimpi, katanya saya menyatakan mimpi. Semua orang bisa mimpi. Perintah-perintah lewat mimpi itu wajib dilaksanakan. Kalau mimpi tidak mau diterima. Kalau mimpi itu punya alam sendiri kan. Kalau dengan kalau roh jasad ikut orang mati, dibilang Nabi kan belum mati. Akhirnya kesimpulannya jasad dengan roh. Sebab antara contohnya gini, ketika turun di Isra Mi'raj, Nabi melewati rombongan sampai terkejut kudanya itu sampai barang-barangnya terlempar, itu Nabi cepat teruak gitu melewati rombongan unta. Kalau roh ya mana ada nampak. Dan orang itu bertemu dengan sebuah jalan. Cuma waktu datang cepat pakai buah terkejut kudanya sampai barang datang jatuh. Itu namanya kan iman. Jadi iman yang dimaksud di sini kebanyakan itu iman yang gaib, yang kita tak nampak. Karena iman itu dalam hati. Dalam Al-Quran menyatakan begini kan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Nah, Alif Lam Mim. Mengapa Quran itu dimulai Alif Lam Mim, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Panjang tafsirannya tapi tak cukup. Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Ini karena kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan kepadanya. Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ditanya, siapakah orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa itu? Masa pokoknya tapi alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada perkara yang gaib. Itu yang beriman. Contoh Isra naik ke atas siksa kubur. Dia beriman. Sebab apa? Ada orang yang tak percaya siksa kubur. Banyak yang tak percaya tuh. Tak mau dia. Yang ada neraka aja katanya. Dan juga kisah kubur itu nanti badan hancur semua. Tak percaya itu ada yang saudara kerja. Padahal menyatakan sedang sisa kubur itu alam barzakh, alamnya lain kan. Alam ini kan banyak yang disebutkan awal-awal kitab ini kan ada 100.000 alam yang diciptakan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu ya Muhammad untuk rahmat seluruh alam. Seluruh alam itu banyak, bukan satu. Alam ini alam cuma kita tidak tahu. Kita hanya tahu alam dunia, alam barzakh kuburan, alam akhirat. Nah, yang lain mana? Waktu Nabi Isra Mi'raj itu alam apa yang dilewati? Nah, ini kan. Tuh. Tanda takwa itu jadi yang kita sebut tadi adalah dia beriman, betul-betul yakin, percaya tentang perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala tak sampai untuk dipikirkan oleh akal kita. Akal kita susah. Bukan tak masuk akal, tak sampai akal kita. Nah, ini waktu isya lah. Sampai sini ya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.